Meliputi 8 generasi Pokemon dalam spesies dan wilayah, perjalanan Pokemon S sangatlah panjang dan sulit. Ia selalu berusaha menangkap Pokemon baru dan menarik dari wilayah setempat. Ya, gunanya untuk membentuk tim yang cukup tangguh untuk bersaing pastinya, dan memenangkan liga Pokemon di masing-masing wilayah tersebut. Itu tujuannya ya kan? Meskipun Ash telah berhasil mengatasi banyak jenis pertarungan, kelebihan dan kekurangan di seluruh tim utamanya di setiap wilayah, ini tidak berarti bahwa setiap tim bagus untuk dikatakan sebagai komposisi tim. Faktanya ada beberapa tim yang cukup mengecewakan. Ini tentu saja dipengaruhi beberapa kesalahan dari dirinya sendiri. Kali ini aku berikan ranking berdasarkan tim terbaik Ash. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Tim Unova. Mengingat Unova adalah wilayah kelima Ash dan tantangan kelima di Pokemon League, tim Unovanya tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan dan pembelajaran yang sebelumnya telah ditunjukkan di Sinnoh Region. Ash sekali lagi membawa tim Pokemon yang belum sepenuhnya berevolusi ke Pokemon League, dan akibatnya dihancurkan oleh beberapa pelatih yang lebih kompeten. Jika bukan karena Pikachu yang selalu dapat diandalkan, Ash mungkin tidak akan pernah mendapatkan KO sama sekali. Ini bukan berarti Ash tidak menangkap banyak Pokemon. Faktanya ia berhasil menangkap 9 Pokemon selama petualangannya di Unova. Hanya 3 dari mereka yang berevolusi sepenuhnya, dan dari mereka, ia hanya membawa Anfezan bersamanya ke konferensi Fortress. Ada yang berpotensi tapi kurang dijelajahi oleh Ash di masa itu, sehingga sayang banget Unova tim selalu diremehkan. Tim Johto. Setelah pengalaman pertama Ash tentang betapa sulitnya Liga Pokemon di Kanto, Ash berangkat menjelajahi Johto dengan harapan dapat menangkap Pokemon baru dan membangun tim yang lebih baik pastinya. Ash sendiri berhasil menangkap ketiga pemain inti sekali lagi, yaitu Totodile, Chikorita, dan Cyndaquil. Namun di Liga Pokemon, hanya Chikorita yang berevolusi menjadi Byleth, sedangkan Cyndaquil tidak berevolusi menjadi Quilava hingga season berikutnya. Ash juga menangkap Heracross, Phanpy, dan Noctowl dalam perjalanan melintasi Johto, tetapi memilih untuk menggunakan teman-teman lamanya seperti Pikachu, Charizard, dan Snorlax bersama Noctowl dan juga Totodile serta Byleth saat ia menghadapi Harrison. Ash akhirnya kalah dari Harrison dan pilihan Pokemonnya yang aneh yang mencakup beberapa spesies yang tidak diketahui dari Hoenn. Meskipun serangan singkat dari Pikachu, Byleth, Snorlax, dan Charizard cukup baik, ia dipukuli habis-habisan dan sekali lagi dibuat bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika ia telah mengembangkan Pokemon lainnya sepenuhnya terlebih dahulu. Tim Kanto. Kanto melihat Ash tumbuh dari seorang pemula dengan ambisi untuk menjadi pelatih yang baik. Namun pada akhir Liga Pokemon Kanto, ia kalah dengan mudah melawan tim Butterfree, Charmander, dan Pikachu milik Rishi. Karena Charizard masih belum sepenuhnya menghormati dan mematuhinya, menolak untuk bertarung, dan karena itu ia kalah dalam pertandingan. Secara keseluruhan, Ash berhasil menangkap beberapa Pokemon bagus di wilayah pertamanya ini. Tetapi ia membuat keputusan yang aneh untuk tidak membawa Pokemon tertentu ke pertarungan yang seharusnya bisa mereka menangkan, atau ia menyingkirkan mereka sama sekali. Sementara Bulbasaur dan Squirtle termasuk di antara Pokemon Ash yang paling setia, tidak mengembangkan mereka pada akhirnya merugikan Ash saat dibutuhkan, karena ia harus bergantung pada Charizard yang tidak patuh. Sebenarnya timnya sangat menguntungkan ya, tetapi ini masih awal dari perjuangannya. Banyak pembelajaran yang akhirnya ia dapatkan. Tim Hoenn. Di wilayah Hoenn, Ash hanya menangkap satu Pokemon starter yaitu Treecko. Tetapi setelah akhirnya mengembangkannya menjadi Grovyle pada saat ia berkompetisi di Liga Pokemon Hoenn, itu adalah pertama kalinya Ash mengikuti turnamen tanpa satu pun Pokemon starter dalam bentuk dasar mereka. Sisa timnya terdiri dari Swallow, Corpus, Torkoal, Glalie, dan juga Pikachu. Semua anggota timnya menunjukkan sedikit kekuatan di sana-sini, dengan Glalie, Swallow, dan Grovyle meraih kemenangan penting sepanjang turnamen. Kekalahan Ash dari Tyson akhirnya terjadi karena Pikachu kalah dari Meowth milik Tyson. Tim Sinnoh. Generasi keempat dari seri Pokemon yang berlatar di Sinnoh Region adalah tempat Ash benar-benar mulai belajar dari kesalahannya dan mengembangkan timnya sesuai dengan keyakinannya. Ia mengembangkan sepenuhnya apa itu para pemain utama yaitu Turtwig dan juga Chimchar menjadi Torterra dan juga Infernape. Yang keduanya menjadi anggota tim yang sangat berharga. Ia menggunakan Aipom yang sebelumnya ia tangkap selama seri Battle Frontier dengan hasil yang bagus sebelumnya menukar dengan Dawn untuk mendapatkan Weasel miliknya.
yang juga dimanfaatkan Ash dengan sangat baik meskipun tidak berevolusi. Ash juga memiliki Star of Thor dan juga Gliscor yang telah berevolusi sepenuhnya dan menangkap Gible yang merupakan tambahan yang bagus untuk timnya, meskipun belum berevolusi ke bentuk yang lebih kuat juga. Di Liga Pokemon Sinnoh, Ash mengalahkan rivalnya yaitu Paul, sebuah bukti kekuatan tim Ash dalam seri ini. Namun ia memilih untuk mengubah timnya dan memanggil teman-teman lama termasuk Heracross dan juga Swallow saat menghadapi Tobias, dan tersapu oleh Darkrai dan Latios miliknya. Tim Alola. Selain kemenangan Ash di Orange League, kemenangan Ash di Manalo Conference di wilayah Alola adalah kemenangan pertamanya di Pokemon League di seluruh seri. Tim di wilayah ini sebenarnya nggak yang wah banget, dengan Rowlet yang belum berevolusi dan Torracat yang belum berevolusi sepenuhnya di masa perjuangannya. Namun keduanya secara khusus menunjukkan keberanian, tekad, dan karakter yang luar biasa untuk mengalahkan atasan mereka yang berevolusi selama turnamen, yaitu Decidueye dan Incineroar. Suatu tekad yang diacungi jempol oleh para penggemar. Ash juga memiliki Lycanroc yang agresif di timnya yang mengalahkan Lycanroc milik Gladion. Yang membedakan tim Alola milik Ash dari sebagian besar tim lainnya adalah dua tambahan lainnya, yaitu Melmetal dan Naganadel. Melmetal adalah Pokemon mythical yang menambahkan dimensi yang benar-benar unik ke tim Ash, dan Naganadel adalah Ultra Beast. Memenangkan turnamen dan kemudian mengalahkan Profesor Kukui dengan kelima Pokemon ini dan Pikachu adalah hal yang pantas, dan itulah sebabnya tim Alola milik Ash tetap menjadi salah satu yang terbaik. Tim Kalos. Pada konferensi Lumiose di Kalos, Ash melakukannya dengan penuh percaya diri. Dan memang seharusnya begitu ya kan? Karena ia memiliki tim yang terdiri dari Pokemon yang telah berevolusi sepenuhnya dan Pikachu-nya yang ikonik. Ash tidak perlu menangkap Pokemon lain di luar tim utamanya karena ia memiliki Talonflame, Hawlucha, Goodra, Noivern, dan juga Greninja-nya yang kuat. Sepanjang perjalanannya di Kalos, Ash menunjukkan tekad yang kuat dan memamerkan beberapa strategi kreatif dalam memanfaatkan kekuatan khusus yang dimiliki timnya, dan ini ditunjukkan lebih lanjut di Kalos Pokemon League. Ash kalah di final melawan Elaine karena Greninja-nya hanya kalah tipis dari Mega Charizard milik Elaine. Tetapi mengingat kekuatan dan keseimbangan di seluruh timnya, ini adalah turnamen yang seharusnya dimenangkan Ash sebenarnya. Tapi entahlah kenapa pula bisa kalah ya kan? Tim Galar. Dalam Pokemon Journey, Ash akhirnya mendekati pertarungan dan pembentukan tim Pokemonnya dengan cara yang tepat, sesuai dengan ambisinya untuk menjadi Pokemon Master. Ini bisa dibilang karena ia akhirnya melihat musuh yang sangat kuat dan tangguh dalam diri Leon. Berkeliling ke seluruh dunia Pokemon bersama temannya yaitu Goh, Ash menangkap Gengar, Dragonite, Lucario, Dragovish, dan Sirfetch'd, dan akhirnya memberi Ash tim Pokemon yang kuat dan berevolusi penuh untuk menemani Pikachu-nya yang berbakat. Tim yang luar biasa ini mendorong Ash untuk mengalahkan pelatih Pokemon terkuat dalam franchise Pokemon, termasuk Cynthia dan siapa lagi kalau bukan Leon. Dan itulah tim terbaik Ash di setiap wilayah. Baiklah, sampai di sini video hari ini, dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.